Halo Sobat NTMC Channel, balik lagi di program Polistory, sebuah program yang hadir guna memberikan berbagai macam informasi aktual dan faktual seputar instansi kepolisian, khususnya Korps Lalu Lintas Polri. Bersama saya Bribtu Putri Cikita. Semuanya akan kita ulas di sini, mulai dari inovasi, program kerja, pendidikan berlalu lintas, seperti halnya keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran dalam berlalu lintas. Dan yang pastinya bermanfaat buat kita semua. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Kemudian Sobat Polistory, ada istilah penegakan hukum lalu lintas yang merupakan segala kegiatan dan tindakan Polri di bidang lalu lintas, agar undang-undang atau ketentuan perundang-undangan lalu lintas lainnya ditaati oleh semua pemakai jalan, dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Sobat Polistory, buat kalian yang sangat bergantung pada kendaraan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, udah pada tahu belum pengertian kendaraan itu sendiri? Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Lantas, apa sih maksud kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor? Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel ya, atau kereta api dan sejenisnya. Sementara kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan atau hewan. Dalam hal ini contohnya seperti becak, delman atau andong, gerobak, dan lain sebagainya yang digerakkan tanpa menggunakan peralatan mekanik berupa mesin. Selain kendaraan yang digunakan untuk pribadi, sepeda motor dan mobil pribadi, ada juga kendaraan yang digunakan untuk kepentingan umum ya. Sobat Polistory, kendaraan umum merupakan setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut bayaran sebagai biaya pemanfaatan jasa yang diberikan. Kemudian ada istilah ruang lalu lintas jalan, yang berarti prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung lainnya. Sementara jalan itu sendiri adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel. Sobat Polistory, buat kalian yang sering bepergian keluar kota menggunakan bus, biasanya kalian harus ke terminal dulu kan, tempat di mana biasanya bus angkutan kota atau provinsi singgah. Pengertian terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Sedangkan buat kalian yang suka menunggu bus atau angkutan kota di halte, kalian udah pada tahu belum pengertian halte? Halte sendiri adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Selanjutnya ada istilah parkir dan berhenti. Pengertian keduanya berbeda ya, Sobat Polistory. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Sementara berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya. Kemudian ada rambu lalu lintas yang berarti bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Lalu ada marka jalan. Adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan
atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang, yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Selain itu juga ada istilah alat pemberi isyarat lalu lintas, yang merupakan perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan. Contohnya seperti lampu lalu lintas yang terdiri dari 3 warna, merah, kuning, dan hijau untuk mengatur kendaraan. Lampu 2 warna, merah dan hijau untuk mengatur pejalan kaki, atau lampu 1 warna, merah atau kuning, yang apabila berkedip memberikan tanda bahaya atau peringatan. Sobat Polistory, ketentuan yang dimaksud dengan sepeda motor memiliki arti tersendiri loh. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau kendaraan bermotor beroda 3 tanpa rumah-rumah. Sementara kalian yang mengemudikan kendaraan atau pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi. Jadi kalian wajib ya memiliki SIM terlebih dahulu sebelum mengemudikan kendaraan. SIM dikeluarkan sesuai kompetensi seseorang, tujuannya guna meminimalisir kecelakaan lalu lintas meski banyak faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas seperti kurang konsentrasi ataupun kondisi kendaraan yang tidak layak jalan. Istilah kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan. Sedangkan pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan. Sementara pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas. Kemudian ada istilah manajemen dan rekayasa lalu lintas, yang berarti serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas. Sobat Polistory, rasa aman dalam berkendara pasti menjadi keinginan setiap orang saat di jalan. Nah, arti dari keamanan lalu lintas dan angkutan jalan sendiri adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum dan atau rasa takut dalam berlalu lintas. Selain keamanan dalam berlalu lintas, ada juga istilah keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang merupakan suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan atau lingkungan. Selanjutnya ada ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, yang berarti suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Jadi, demi terwujudnya keamanan, keselamatan, dan ketertiban dalam berlalu lintas, kita harus saling menghormati hak dan kewajiban setiap pengguna jalan ya. Ada juga istilah kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, di mana suatu keadaan berlalu lintas dan pengguna angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan. Nah, Sobat Polistory, itu semua adalah istilah-istilah dan pengertian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi lalu lintas yang biasa kita temui atau kita dengar. Perilaku tertib berlalu lintas yang sangat ditentukan oleh keberadaan aparat kepolisian menjadi simbolis bagi perilaku hukum warga yang kurang dewasa. Sungguh sangat disayangkan apabila ketertiban dalam berlalu lintas masih ditentukan oleh pengawasan secara langsung dari aparat penegak hukum dan bukan atas dasar kesadaran untuk saling menjaga keselamatan seluruh pengguna jalan. Perilaku tertib berlalu lintas yang ditentukan keberadaan polisi merupakan cerminan kepribadian bangsa yang kurang menyadari estetika hukum itu sendiri.
Semoga dewasa ini kita bisa makin mengerti dan memahami arti penting keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas, tentunya demi kehidupan yang lebih baik. Itu aja informasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe NTMC Channel agar bisa terus mendapatkan informasi yang aktual dan faktual seputar Korps Lalu Lintas Polri, dan juga tulis tanggapan kalian, serta jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar ya. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi. Saya Bribtu Putri Cikita, sampai jumpa.